Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan dan rasa penasaran. Sebahagia kita masih diberikan ya kehidupan, kenikmatan hidup, kesehatan, dan sepenasaran kita menyaksikan pertandingan demi pertandingan yang akan dilalui oleh Barcelona, baik di Liga Champions nanti midweek maupun di La Liga dan di final Copa del Rey. Tapi yang namanya tim itu harusnya butuh keharmonisan. Yang namanya tim itu harusnya bisa saling melengkapi ya, satu sama lain, saling menguatkan. Tapi Barcelona sedang ada masalah internal. Sebenarnya bukan masalah internal, tapi masalah di individual pemain. Yang pertama, hari ini gua akan bahas tentang Rafinha yang tantrum. Nah, karena ini yang di komen banyak banget ya, Rafinha tantrum, bahas bang, kenapa bang, kok dia bisa kayak gitu? Nah, yang pertama Rafinha tantrum, yang berikutnya Ansu Fati sedih. Nah, ini ya, Ansu Fati kondisinya sekarang lagi sedih. Setelah gua baca-baca, gua pelajari, gua analisa kejadian yang dialami Ansu Fati ya, sehari-hari Ansu Fati gimana, gue ngerasa sedih juga sih ya. Walaupun bahkan gue bukan cuma ngerasa sedih, gue ngerasa bersalah dulu sering roasting Ansu Fati. Nah, nanti gue akan tanya ke kalian, apa yang kalian lakukan kalau kalian jadi Rafinha atau Ansu Fati, atau apa yang kalian lakukan kalau kalian adalah orang yang diberikan posisi yang penting ya untuk menjadi decision maker di Barcelona. Nah, mengingat ada Rafinha yang tantrum dan ada Ansu Fati yang sedih. Oke. Nah, sebelum gue bahas lebih lanjut, seperti biasa absen-absen dulu teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, yang lagi di luar Indonesia juga, yang lagi kerja, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan dan semakin sukses. Oke. Sekali lagi gue mau ngingetin, menurut data statistik ball position nih di YouTube gua ya, kalian, gue terima kasih buat karbol-karbol yang selalu menjadi militan pakar bola, nonton, diskusi, komentar, terima kasih ya. Tapi ada juga beberapa orang yang nonton video ini tapi masih belum subscribe ya. Jadi silahkan kalian subscribe dulu video ini, dan biar apa, biar kalau ada info terbaru atau video terbaru notifikasinya memberitahu kalian. Oke, langsung saja. Yang pertama, sebelum Rafinha, gue bahas Ansu Fati dulu. Yang gue sering tanya, nih Ansu Fati enaknya diapain ya? Diperpanjang, dimainin, dicadangin, atau dijual di marketplace gitu bareng Labubu. Ya kalian juga jawabnya lucu-lucu gitu kan. Karena ini pemain, aduh, gue mau bilang jago tapi jagonya masih muda, apes menurut gue. Ini pemain apes ya. Jadi Ansu Fati sekarang dia lagi baper. Bapernya kenapa? Bukan cuma baper sama Hansi Flick karena tidak diberikan kesempatan bermain. Bahkan sekarang Ansu Fati juga baper dengan Barcelona yang tidak memberikan dia exposure atau tidak memberikan Ansu Fati ini ruang untuk diinformasikan bahwa gue masih ada, gue masih pengen berkompetisi, gue masih bergabung bersama Barcelona. Ya, Ansu Fati baper ketika di latihan dia menjadi pemain terbaik di latihan, lalu tidak ada sosmed atau admin Barcelona yang memberitakan Ansu Fati golin banyak, Ansu Fati pas game mungkin GA-nya bagus, berkontribusi, cuma tidak ada admin Barcelona yang memberitahu bahwa ke seluruh dunia, ini Ansu Fati pemain Barcelona, dia jago, kemarin latihan, progres sangat luar biasa dialami oleh Ansu Fati. Nggak ada itu ya. Jadi baper ke pelatih, baper ke Barcelona. Nah, kita tarik dulu nih Ansu Fati, siapa sih beliau gitu. Beliau adalah pemain lulusan La Masia ya. Seperti yang kita tahu kalau lu nonton admin La Masia kemarin di episode pertama, yang orang yang udah dipanggil ke La Masia itu keluarganya itu datang pasti. Ya, keluarganya tinggal di sekitaran Barcelona, di Catalan, dan Ansu Fati besar di La Masia. Ya, dia tuh seangkatan kalau nggak salah sama Eric Garcia ya, Oscar Mingueza, Nico Gonzalez, Ilai Moriba gitu. Apa Ilai Moriba di bawahnya lagi. Nah,
Ansu Fati, kalau lu guys nonton Barca TV atau lu nonton La Masia, lu kulik websitenya, ini orang pas di La Masia emang jago banget, segitu jagonya. Bahkan kan pandit-pandit gitu menganalisa Ansu Fati orang yang dengan mudah mencetak gol. Ya, jadi karir terbaik Ansu Fati adalah di La Masia, di Barcelona sebelum Barcelona era kegelapan, bahkan di timnas Spanyol. Dia karena beberapa kali menciptakan gol buat timnas Spanyol. Kan, dia digadang-gadang dulu nih saingannya Vini. Wah, jauh sekarang sama Vini. Nah, setelah itu dia datang ke Barcelona di era kegelapan. Mingueza, Clement Lenglet, Martin Braithwaite, siapa lagi tuh dulu tengahnya tuh Denis Suarez, Andre Gomez. Gelap. Ya nggak bisa dia menopang sendiri gitu. Setelah itu Ansu Fati cedera, guys. Nah, pas Ansu Fati cedera, parah nih. Ya, dokternya kan yang nanganin tuh dokter mendiang kan. Dia parah cedera dan keinginan untuk bermain masih besar gitu. Akhirnya dia bisa sembuh, sesekali dimainin Barcelona, golin waktu masih Xavi itu. Dan akhirnya dia dipinjamkan ke Brighton. Nah, di Brighton dia nggak dapat menit bermain. Karena pas abis sembuh main aneh di Barcelona, dikasih kesempatan ngaco, nggak bisa dimanfaatkan, dia ke Brighton. Ketika dia ke Brighton, dia hanya menciptakan 4 gol dari 27 pertandingan. Dan setelah itu dia ya nggak dapat tempat lah, karena kalah bersaing dengan pemain-pemain Brighton lainnya. Masuk Hansi Flick, balik lagi dia ke Barcelona. Karena statusnya masih pemain Barcelona, masih nomor 10. Dia sebelum pergi nomor 10, balik lagi nomor 10. Baru mulai pressure ke arah Ansu Fati nih. Ya, Ansu Fati gak bisa main, mana masih ada Dembele, sama Depay aja kalah. Wah, masuk lagi ke nomor 10. Wah, digadang-gadang balikin nomor 10, gak pantas nomor 10. Nomor 10 tuh keramat, bagus-bagus semua. Udah katanya the next Messi, tapi gak jadi apa-apa. Mulai pressure didapatkan oleh Ansu Fati. Gaji lu ketinggian. Mulai aneh. Gak dapat tempat pas Hansi Flick datang. Karena Rafinha jadi bagus, Ferran Torres sekarang kalau dikasih kesempatan dibuktikan. Ya, tiba-tiba ada Lamine Yamal. Ada pemain La Masia angkatan baru yang pas main langsung keren gitu. Casado, langsung Bernal, Cubarsí, bagus-bagus semua. Sampai gue juga lupa kalau Ansu Fati pemain Barcelona. Nah, ketika dia balik lagi ke Barcelona era Hansi Flick, Ansu Fati hanya mendapatkan lebih kurang dari 200 menit bermain. Bahkan pertandingan yang gue ingat terakhir Ansu Fati main di Barcelona itu Copa del Rey, lawannya Barbastro kalau kalian ingat. Nah, ya udah, sekarang kondisinya adalah dia nggak diberikan kesempatan bermain. Kadang didaftarin, kadang enggak juga. Jadi kadang masuk squad, kadang enggak. Di bangku cadangan disuruh pemanasan, warming up, tapi enggak main. Sedih juga sebenarnya. Jangankan enggak main gitu, lu ngerasa kadang ya kalau dalam satu tim gitu, kalau kita lagi berbarengan, ada teman yang bersinar aja walaupun happy, kan kayak masih ada irinya gitu, kayak anjir dia kena exposure mulu nih, Rapinya kena exposure mulu. Padahal gue bisa ngerasa kayak gitu. Cuma emang ketika disuruh ngebuktiin Ansu Fati lagi gagal mulu. Masalahnya itu. Dan gue ngerasa Flick sekarang fair lah ya, walaupun Pablo Torre juga mainnya gak terlalu banyak, tapi tetap ada kesempatan kalau emang lagi dibutuhkan. Nah, kondisi sekarang seperti tadi yang gue katakan, dia baper sama Hansi Flick, dia baper sama Barcelona. Bahkan di transfer market dia itu cuma 5 juta euro. Ya, dari yang dulu pernah tembus 70 sampai 80 gitu pas dia wonderkid. Nah, sekarang permasalahannya adalah dijual gak laku. Siapa yang mau? Walaupun ada Besiktas sama Ajax mulai datang gitu ngobrolin Ansu Fati, cuma ya rugi. Nah, Barcelona sekarang punya cara. Dia mau memberikan alternatif buat Barcelona dan buat Ansu Fati, yaitu Ansu Fati diperpanjang kontrak selama 5 tahun. Ya, untuk naikin value, untuk memberikan sampel atau ngasih bukti nyata ke klub-klub yang mau beli gitu. Jadi nanti diperpanjang
mungkin di musim depan dimainin sekali 2 kali. Nah kalau ada klub yang berminat, nggak rugi-rugi banget, harganya bisa naik dikit lah minimal. Nah cuma di kontrak perpanjangnya itu harus pinter-pinter, jangan jangan gaji gede terus perpanjang kontrak gede juga, kayak gitu. Jadi kondisinya si Ansu Fati kayak gitu. Nah sekarang dengan kondisi Barca, memang kalau gue jadi Hansi Flick, gue juga nggak pakai Ansu Fati bro. Sekarang udah bukan ini gini. Kalau misalkan di awal-awal masih bisa lah ngolah-ngolah gitu, masih bisa lah untuk yang namanya dicoba gitu. Sekarang udah bukan masalah coba, urgensinya bukan membentuk tim, urgensinya bukan mencoba pemain, urgensi Barcelona sekarang bukan memberikan kesempatan buat lawan, buat pemain sendiri. Tapi urgensinya adalah tiap match menang, tiap match menang, tiap match menang. Dan gue ngerasa dengan keharusan tiap match menang, nggak ada waktu lagi buat mencoba Ansu Fati, nyoba siapa pemain-pemain yang belum dicoba gitu. Udah tinggal pragmatis saja ini, menang gitu. Mungkin kalau di pertengahan musim boleh lah Copa del Rey lawan Barbastro aja nggak nyala Ansu Fati. Itu. Nah, ya kondisinya sekarang kalau gue jadi Hansi Flick, pengambil keputusan, gue emang gak bakal mainin Ansu Fati guys. Tapi kalau buat jangka panjang gue setuju dengan alternatif tadi. Kalau kejual cuma 5 juta euro, mending diperpanjang gaji kecil daripada gaji kecil, terus kontrak juga jangan ada klausul aneh-aneh. Nah, ketika udah harum lagi namanya naik dikit jual. Gitu. Ya. Itu yang paling bagus menurut gua Ansu Fati, karena Ansu Fati juga nggak mau nih hilang bola gitu, kayak ya lu mau gak gue gaji kecil nih, gue juga nggak apa-apa lu hilang, ya dia pasti deg-degan tuh, nggak ada klub yang mau tuh sekarang. Jadi Ansu Fati gue rasa mau dengan opsi seperti itu. Tapi yang paling sedih emang gak kena exposure sih, maksud gue kayak Yamal lagi bagus, Yamal mulu, Yamal joget di videoin gitu, terus Pedri emang susah, Pedri lagi man of the match, lagi bersinar, bagus, Lewandowski masih ada, Ansu Fati kagak diberitain, sedih gue sedih sih sebenarnya. Nah, menurut kalian gimana tuh opsi-opsi Ansu Fati ada di Barcelona? Sekarang kita ke Rapinya. Rapinya ini mesti dijaga ya. Jadi Rapinya ketika Barcelona berhadapan dengan Real Betis, hasilnya imbang 1-1, memang ini permainan sangat alot. Gue bahkan ngerasa kayak Barcelona lawan Betis tuh kayak Indonesia lawan Bahrain di match pertama, tahu gak lu? Ya, Betis jatuh, pemainnya 50-50 tabrakan, jatuh 2 menit baru berdiri lagi. Ya, lemparan ke dalam nih, bola out nih. Pas throw in semenit baru dilempar, semenit lebih baru lempar. Goal kick terus ditendangnya juga semenit baru ditendang gitu. Ngerusak temponya bagus Real Betis buat lawan. Ngerusak ritmenya bagus, provokasinya juga bagus. Dan ya kalau ada yang bilang Bartra bagus, Nathan bagus, ya gue ngerasa sedang gitu. Back bakal kelihatan bagus kalau tim mainnya low block. Ya siapa? Lenglet juga bakal kelihatan bagus karena Atletico mainnya low block gitu. Jadi buat nggak usah sampai anjir Bartra balik lagi, nggak usah, nggak udah Bartra, gue udah hilang Bartra dari pikiran gue semenjak dia kalah sprint sama sama Bell. Udah nggak, kita punya Kubarsi, timing interceptnya lebih berkualitas daripada Bartra ya. Kita nggak perlu low block, tapi 1 lawan 1 kita masih bisa menang berhadapan dengan lawan-lawan yang bahkan punya eksplosivitas gitu. Jadi nggak ada. Nah, Rapinya tantrum, dia main di babak kedua. Setelah itu rule-nya udah bingung nih karena numpuk di depan. Masih ada dia ke tengah-tengah, dia inverted ke tengah, bahkan switch ke kanan. Setelah itu banyak keputusan wasit mungkin memang yang agak aneh. Bahkan ada Gavi yang mau lari ditabrak sama Gil Milzano itu. Setelah Rapinya mempertanyakan sesuatu, hakim garis bilang kayak udah diam aja lu, diam gitu. Diam gitu. Nah, Rapinya marah ke hakim garis, Rapinya juga marah ke wasit utama. Dipisahin sama siapa, Hansi Flick, tapi Hansi Flick sampai didorong gitu. Segitu emosinya Rapinya. Bahkan dipisahin di lorong, sebelum masuk ke lorong sama Ter Stegen didorong gitu. Nah, gue ngerasa harusnya pemain kayak gini enggak ada di Barcelona. Maksudnya bukan pemainnya ya, tingkah laku kayak gini enggak ada di Barcelona. Barcelona point of view-nya rakyat.
Kita memang kadang tertindas gitu sama kepemerintahan, bukan kita ya kita terserah lu lah. Ya di Spanyol gitu, kayak rakyat Spanyol tuh tertindas sama pemerintahan Spanyol. Cuma cara ngelawannya yang lebih elegan. Cara ngelawannya pakai prestasi, pakai sepak bola, pakai diberikan kesuburan di bangsa tertentu gitu. Baskua lebih subur, Katalan lebih subur. Cara ngelawannya kayak gitu, bukan yang rusuh, pengen ada kekerasan banget gitu. Enggak, kita Barcelona memang rakyat gitu. Nah, makanya nggak ada tingkah-tingkah kayak Rapinya harusnya di Barcelona gitu. Secara protes ya yang elegan protesnya. Rapinya juga terkenal, dia sering balas-balasin komen kan, balas-balasin komen gitu. Dan sebenarnya Rapinya ini lagi bergejolak ketika lawan Argentina. Ya, sebelum lawan Argentina dia tuh kayak fine-fine aja, balas-balasin mention juga dibilang kayak lu sebenarnya jelek gitu, duit lu banyak aja, cewek lu jadi mau. Dibalasinnya juga elegan gitu sama Rapinya. Nah, gue nggak ngerti ya, pas dia tag podcast itulah, pas dia tag podcast, gue ngerasa kayak ada yang aneh dari Rapinya. Lu bayangin, dia tag podcast kepancing sama Romario, ya jiwa Brazilnya mengenjolak, terus pengen ngebantai Argentina di luar atau di dalam lapangan, akhirnya dia yang dibantai, diinjek-injek, dimainin, dikucing-kucingin, diayam-ayamin. Setelah itu lawan Atletico Madrid beda tuh ya, dia udah minta maaf sama Scaloni. Lawan Atletico Madrid juga minta maaf. Setelah itu lawan si De Paul. Tapi yang aneh dari Rapinya kayak di tackle senyum gitu, dihantam senyum lawan Atletico Madrid. Jadi seakan-akan emosinya tuh cepet banget naik turunnya. Yang marah, senyum. Lawan Betis marah. Nah, permasalahannya adalah sekarang udah diklarifikasi bahwa tidak terjadi apa-apa dengan Barcelona. Tuh guys ya. Wasit Gil Milano juga tidak mempersalahkan hal tersebut. Dia tidak melaporkan ke Komdis, ke RFF, ke otoritas La Liga. Dia tidak melaporkan itu. Dan antara Rapinya dan Barcelona juga fine-fine aja. Dia ke Hansi Flick aman, ya cuma sekedar emosi. Ke Ter Stegen juga aman, dia udah latihan bareng lagi. Jadi gue ngerasa ya itu emosi aja, karena gue ngelihat main emang Betis pinter banget mainin emosi lawan. Ya, jadi untuk Barcelona yang sekarang, situasi yang harus dijaga adalah keharmonisan fisik, keharmonisan konsentrasi. Udah kualitas punya, yakin gue Barcelona menang gede mulu kok. Ya, tinggal keberuntungan aja. Nanti berhadapan dengan Dortmund, lagi ada dilema Hansi Flick kayak siapa yang gantiin Olmo ya, kalau Olmo belum bisa main ternyata. Apakah Ferran, apakah Gavi, apakah Fermin? Gue bilang mah jangan Gavi. Nah, jadi seperti itu guys. Kalau kalian, oke, sekarang gue nanya nih ke kalian nih. Ya, kalau kalian orang yang penting di Barcelona, apa yang kalian lakukan menanggapi kasus Ansu Fati? Ya, dia kalau dijual sekarang 5 juta euro doang tuh. Ya, kalau ada di Barcelona juga nggak main. Apa mau diperpanjang atau seperti apa, ada alternatif lain? Coba kalau kalian jadi orang yang penting di Barcelona, apa yang kalian lakukan terhadap Ansu Fati? Dan apa yang kalian lakukan terhadap keharmonisan Barcelona, terutama Rafinya yang tantrum? Bagaimana cara menanganinya? Oke, silakan komen di kolom komentar. Wah, 20 menit juga kalau gini. Oke, terima kasih, sampai ketemu di mungkin besok ya. Besok akan ada preview antara Barcelona dan Dortmund. Ya, laga lanjutan dari Liga Champions. Mungkin gak cuma Barca Dortmund doang ya, karena Liga Champions udah seru-seru. Gue bakal preview match-match lainnya. Oke, sampai ketemu. Terima kasih selalu nonton Pakar Bola. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan nonton Dance TV udah tayang tuh bareng Labib Syahdat. Oke, vamos.